Jadi santri teladan ya. Ketika wisuda dipanggil santri teladan. Mulai doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tentang Kitabul Mansurati wal Mulahi. Kemarin masih berhenti di pembunuhan Dajjal ya, pembunuhan Dajjal. Sebelum kita lanjutkan sambil kalian mencari halamannya, kita ceritakan sedikit dulu ketika Dajjal berjumpa dengan seorang pemuda yang masih belia. Dajjal memanggilnya. Kemudian ketika itu Dajjal langsung membelah pemuda ini menjadi dua. Setelah terbelah menjadi dua, maka Dajjal ketika itu melempar pemuda ini sejauh mungkin, seperti anak panah yang menancap di satu tujuan. Lemparan Dajjal sangat keras. Maka ketika itu Dajjal memanggil lagi laki-laki yang dibelahnya menjadi dua. Ketika itu datanglah laki-laki atau mayat yang terbelah dua tadi menjadi utuh kembali. Di sini Rasulullah menceritakan kedahsyatan ilmunya Dajjal. Sudah dibelahnya pemuda menjadi dua, bisa diutuhkannya kembali.
Nabi Isa begitu juga. Nabi Isa setelah burung itu dipecah-pecahnya, dipotong-potongnya, kemudian ditaruhnya di bukit-bukit yang jauh, mukjizat Nabi Musa bisa menghidupkan burung merpati yang tadi terbelah-belah. Melihat kehebatan Dajjal, maka orang-orang banyak yang mengikuti Dajjal. Dia sangka Dajjal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tinggi. Akan tetapi tidak ada sekelompok orang yang tidak mau mengikuti Dajjal. Maka ketika itu Dajjal turunkan bencana kepada kelompok yang tidak memenuhi panggilan Dajjal tersebut. Tetapi Allah selamatkan mereka. Setelah itu bagaimana? Dalam kitab ini dikatakan bahwa Dajjal mengetahui akan turunnya Nabi Isa, maka dia larilah. Lari kemana? Kemarin disebutkan dia berjumpa di Babil Luddin. Di Babil Luddin, di pintu Lut. Kemudian di situ berjumpa dengan Nabi Isa, maka di situ fayaqtulhu, maka dibunuhlah Dajjal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala jumpakan Nabi Isa dengan kelompok orang yang tidak mengikuti Dajjal. Maka Nabi Isa memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian yang tidak mengikuti Dajjal, surgalah tempat kalian. Nah, habis episode itu ya, cerita Dajjal. Maka kita lanjutkan lagi ini. Cerita tentang Ya'juj wal Ma'juj, cerita Dajjal. Maka kita lanjutkan lagi ini. Cerita tentang Ya'juj wal Ma'juj dan Ma'juj. Ini bisa sudah menjadi nama nih ya, Ya'juj dan Ma'juj ini. Min kulli hadabin, dari setiap daerah. Jadi dia turun dari setiap hadabin, dari daerah yang daerah itu dari bukit-bukit hadabin. Artinya dia Ya'juj Ma'juj ini turun dari berbukit-bukitan. Kemana dia? Yansiluna, mereka itu berkelompok. Ifayamuru awalihum, kemudian mereka berjalan. Yang itu berjalan atau melewati ala buhairati taubariyata, dekat Buhairah danau Tiberia, Taubariyah Tiberia. Ketika mereka melewati danau Tiberia, fayashrabuna ma fiha, Ya'juj dan Ma'juj yashrabu, meminum, ma fiha, danau Tiberia tadi, ma fiha, sampai habis. Danau Tiberia diminum sama Ya'juj Ma'juj, habis langsung. Wa yamurru akhiruhum, kemudian datang lagi sekelompok yang lain, bukan dari Ya'juj dan Ma'juj, dari manusia. Fayaquluna, mereka berkata, ketika mereka sampai di sungai atau danau Tiberia tadi, kelompok yang lain ya, bukan kelompok Dajjal. Fayaquluna, mereka berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma'un, sungguh, laqad, sungguh, kana bihadhihi marratan, sungguh di sini pernah ada ma'un, air. Di danau ini ada air nih, kata mereka. Tetapi sekarang sudah habis. Wa yuhsarun nabiyullahi Isa sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Nabi Allah Isa alaihi salam yang suruh terkepung, wa ashabuhu, terkepung juga, dan sahabat-sahabatnya Nabi Isa ini yang suruh terkepung. Terkepung bagaimana nih Ustaz? Terkepung maksudnya mereka terkepung, tidak ada lagi yang namanya air. Danau sudah dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Makanan sudah habis dimakan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hatta yakuna ruhsatus saum,
hatta yakuna sampai ra'sus sauri li ahadihim khairan. Ra'sus sauri, kepala sapi. Ra'sun, kepala, saur, sapi. Li ahadihim, bagi salah seorang mereka, kelompok yang terakhir tadi, khairun, lebih mereka minati, lebih baik, min ma'in dinarin, dari 100 dinar. Li ahadikumul yauma, pada hari ini. Lebih baik kami mendapatkan kepala sapi daripada kami saat ini menerima uang 100 dinar. Kata kelompok tersebut. Kenapa? Karena tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi air, semuanya disantap habis oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fayarghabu Nabiyullahi, maka yarghabu Nabiullah Isa, yarghabu, berharap atau berdoa, memohon. Yarghabu itu memohon. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya juga bermohon. Radhiyallahu anhum, yaitu sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu berdoa kepada Allah, Isa dan sahabat-sahabatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala fayursilullahu taala alaihi naqafa. Fayursilullah, Allah mengutus, alaihim, kepada mereka, yaitu kelompok Nabi Isa tadi, an-naghafa, ulat. Datang ulat, fi riqabihim, pada leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Fayusbihuna farsa kaumati nafsin wahidatin, maka besok paginya, fayusbihuna, besok subuh-subuh, pagi-pagi, farsa kaumati nafsin wahidatin, mendadak farsa, kamautin nafsin, meninggal seperti orang yang mati mendadak. Nah, Ya'juj Ma'juj tadi, setelah mereka berdoa, Nabi Isa berdoa dan sahabatnya, ya Allah tolong kami, makanan tidak ada lagi. Maka Allah turunkan naghafa, ulat. Ulat ini apa yang dia makan? Fi riqabihim, di leher Ya'juj Ma'juj. Kemudian besok paginya Ya'juj Ma'juj itu mati mendadak semuanya, satu persatu. Ulat aja tuh ya. Kemudian bagaimana? Summa yahbitun Nabiyullahi Isa sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian yahbitu, turun Nabiullah Isa, Nabi Allah yaitu Isa, wa ashabuhu, dan sahabatnya, radhiyallahu anhum, ilal ardi. Yang sahabat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka turun ke mana? Ilal ardi, ke tanah. Biasanya kita ngartikan in ardi, bumi kan? Di sini tidak cocok bumi, ke tanah. Mereka sudah di bumi, kemudian mereka turun ke tanah. Ketika itu bagaimana? Fala yajiduna fil ardi, maka mereka yajiduna, tidak mendapatkan, fil ardi, di tanah itu, mau di asyibrin illa malahu zambuhum. Mereka tidak mendapatkan di tanah itu mau di asyibrin, kecuali setiap jengkalnya, sibrin, illa malahu, kecuali malahu, penuh, zamahuhum wa nakluhum, penuh dengan bangkai yang busuk. Ya, zamahuhum, bangkai, wa nakluhum, busuk. Bangkai apa itu? Bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Karena banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj, mereka tidak bisa jalan ke tanah. Nabi Isa dan sahabat tidak bisa jalan ke tanah. Lalu bagaimana? Nabi Isa, fayarghabu Nabiyullah Isa sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa memohon, fayarghabu, berdoa lagi kepada Allah, dan
dan sahabatnya juga ikut berdoa ilallah kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayursilullahu ta'ala tayran, maka Allah kirimkan kepada mereka tayran, burung. Karena banyak bangkai, tak bisa jalan, bau, maka berdoa kepada Allah, Allah turunkan burung. Burung yang bagaimana? Ka'anakil mukhti, sebesar leher onta. Ka'anaki itu artinya leher, bukti onta, sebesar leher onta. Burung yang Allah kirim sebesar leher onta. Fatahmiluhum, maka mereka membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Fatatarahuhum, mereka membuang bangkai-bangkai tadi haitsu Allah, di mana yang dikehendaki Allah. Itu ya. Jadi setelah banyak bangkai mereka tidak bisa jalan, mereka berdoa lagi kepada Allah, Allah langsung ijabah. Allah kirimkan burung sebesar leher onta, kemudian burung tadi memakan bangkai-bangkai tadi, dibuangnya lah di mana Allah perintahkan. Tidak disebutkan ya di mana dibuang, yang penting hilang. Itu kekuasaan Allah. Kemudian bagaimana lagi? Summa yursilullahu azza wa jalla mataran. Kemudian setelah itu yursilullah, Allah mengirimkan mataran, hujan. Setelah bangkai tadi sudah hilang, Allah turunkan mataran, hujan. La yakinnu minhu baitul madarin, sampai-sampai layakinu, sampai-sampai batu madarin, air tadi itu membersihkan baitu madarin sampai ke dalam rumah. Hujan tadi itu sampai masuk ke dalam rumah untuk membersihkan apa? Bangkai-bangkai, wala wabirin, dan bulu-bulu Ya'juj dan Ma'juj. Fayaksilul ardu hatta yatrukuha kazzalaqati, maka bumi atau tanah tadi itu yang silu, dibasuh atau dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yatrukuha, sampai yatrukuha, meninggalkan, sampai-sampai meninggalkan bekas-bekas yang tidak ada Ya'juj Ma'jujnya lagi. Kazzalaqati, seperti kaca yang bersih. Artinya Allah mengirimkan hujan untuk membersihkan bumi ini dari bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj sehingga bersih. Bersihnya seperti kaca yang bening. Begitu ya. Summa yuqalu lil ardi, kemudian dia berkata, dia ini artinya Allah ya. Kemudian Allah berkata kepada ardi, bumi. Allah berkata kepada bumi, apa kata Allah? Ambitsni, tumbuhlah kamu. Tumbuh. Apa yang tumbuh? Samarotaki, tumbuh-tumbuhanmu, buah-buahanmu. Waddiri, dan kembalilah, barokatika, dengan keberkahanmu. Itu Allah perintahkan ya, tumbuh lagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuhlah buah-buahan. Maka Allah berikan yang namanya keberkahan bagi bumi ketika itu. Fayauma izin takulul asobatu minar rummanati. Fayauma izin, maka hari ini takulul asobatu, memakan sebutir, minar rummanati, dari buah delima. Sama apa nih? Wa yastazilluna biha, dan mereka bisa yastahidiluna, berteduh, bihakiha, di bawah pohon delima tadi. Artinya apa? Hari ini
lebih berkah lagi memakan satu butir buah delima daripada mendapatkan 100 dinar. Kenapa? Mereka sudah sangat lapar. Ya'juj Ma'juj memakan semuanya. Kemudian Ya'juj Ma'juj meminum semua, bahkan danau Tiberia ini habis semuanya. Bayangkanlah danau Tiberia itu dalam, kemudian luas, tetapi habis semuanya gara Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa yubaraku fir rusli hatta hatta annal qahata minal ibili la takfil fa'ata minan nas. Maka ada sebuah kisah, ini mungkin ada nanti di bawahnya tapi tidak sampai kayaknya ya. Bahwa Ya'juj Ma'juj itu di sini tidak diceritakan dia itu sebenarnya dari bangsa dan golongan mana. Di dalam hadis ini hanya sekilas, ya kan, sekilas. Maka sebenarnya Ya'juj Ma'juj dari bangsa-bangsa hewan, bangsa-bangsa seperti monster. Kalau kita ini gimana ya, kayak zombie lah ya, kayak zombie yang mereka itu sudah ada dari zaman Nabi Isa. Kemudian mereka turun. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa yang namanya Zulkarnain, ya, Zulkarnain itu Zu itu artinya orang yang mempunyai Qarnaini, dua tanduk. Orang yang mempunyai dua tanduk ini kenapa? Dialah yang mengunci Ya'juj dan Ma'juj di suatu tempat. Kalau sekarang peneliti mengatakan di segitiga Bermuda, yang dimana kalau pesawat lewat katanya langsung hilang di segitiga Bermuda. Pernah dulu kan pesawat apa itu namanya ya, Boeing tahun 2005 hilang. Sampai sekarang tidak diketahui, bangkainya pun tidak didapatkan oleh orang Indonesia. Nah, mereka bersembunyi di sana sekarang. Ya'juj dan Ma'juj bukan bersembunyi, mereka ditutupi oleh benteng yang keras yang dibuat oleh Zulkarnain. Setiap azan Allahu Akbar gitu kan, setiap azan itu tertutup lagi apa yang mereka cakar. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj ini cakarannya keras. Setelah nanti mau masuk Isya ini mereka cakar terus. Jadi lubangnya sekarang sampai mana Ustaz? Sebesar telapak tangan lubangnya sekarang mereka buat. Ketika azan berkumandang, ya Allah sholat, tertutup lagi benteng yang dibuat oleh Zulkarnain tadi. Sampai kapan? Isya nanti sampai subuh. Sampai subuh dia langsung mengeruk-ngeruk lagi, ngeruk-ngeruk sampailah dua telapak tangan yang mereka buka. Datanglah azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Tertutup lagi. Begitulah terus setiap harinya. Kenapa? Karena setiap di dunia ini sambung menyambung azan, makanya mereka tidak akan pernah keluar sampailah datangnya hari kiamat. Jadi baru datang. Ketika Dajjal sudah datang, sudah ada lagi azan yang adalah zikir. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala makanannya adalah zikir. Di masjid mereka bergoyang-goyang kepala. Maka ada tuh lagunya itu kan, lagu Ebit GAD itu. Apa namanya? Tanyakan pada rumput yang bergoyang, katanya kan. Itu rumput bergoyang ini bukan rumput yang goyang itu. Mereka membuat namanya kata-kata puitis. Rumput bergoyang itu adalah para ulama yang berzikir di dalam masjid, di rumahnya. Wow, nah, itu rumput bergoyang. Maka kita ini kadang lucu ketika ada yang namanya gempa bumi ya, gempa bumi itu kita lihat di televisi yang ditanyakan para artis. Sule ya, Sule tahu Sule? Inul Daratista, Siti Badriah. Aku suka Bibi, apalagi tanya nih, suka Mimi. Mimi jangan lari-lari. Itu lagunya kan. Yang ditanya artis itu mana paham dia. Itu reporter TV One, reporter apa lagi itu ya, yang di Trans 7 itu kan. Ditanya, ini kenapa terjadi gempa?
kenapa terjadi yang namanya gunting beliung? Mereka jawab sesuai dengan keilmuan mereka. Mereka katakan lah, ini kalau tidak salah ini gara-gara lempengan itu bergeser. Tapi coba tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, rumput bergoyang ini para ulama ditanya mereka. Ketika mereka ditanya, seperti Buya Yahya ditanya, kemudian Ustaz Abdul Somad ditanya, jawaban mereka menambah keimanan kita. Itu memang lempeng bergoyang, tapi yang namanya Merapi, Gunung Merapi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, geser maka bergeser. Nah, itulah menambah keimanan kita. Maka oleh karena itu anak-anak Ustaz, kalian harus memfilter yang namanya berita-berita hoax ya kan? Apalagi yang tadi Ustaz lagu nyanyikan tadi itu kan? Kok bisa hafal Ustaz? Sering lewat di TikTok Ustaz ya? Sering lewat, lagi viral ya kan? Lagu seperti itu. Semuanya hafal ya kan? Padahal tidak bawa HP tapi itu hafal ya. Itulah hebatnya santri Darul Hikmah. Walaupun dia tinggal di pesantren, tapi dia tahu tren-tren yang ada di luar. Nah, itu hebatnya kan. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya fitnah dajjal, kemudian dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj, karena kita sudah hidup di akhir-akhir zaman. 19:18 masih ada 2 menit lagi. Di akhir zaman nanti itu para pezina maksiat itu tidak ada lagi malu-malunya melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu besok para maksiat yang pezina itu, karena tidak ada yang namanya malu. Mereka melakukan di pinggir-pinggir jalan, seperti kucing, seperti ayam. Jadi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu hanya minta geser kepada mereka. Geser dong di sini sedikit, aku mau jalan. Begitulah besok di akhir zaman. Dan kita sekarang sudah terletak atau sudah berada di akhir zaman di tahun 2023. Ya, kalau kita lihat kemarin tanda-tanda hari kiamat kan banyak itu ya. Kata Rasulullah SAW, apabila yang namanya manusia tidak lagi memakai alas kaki. Nah, di Darul Hikmah salah satu syaratnya tidak malu lagi, tidak memakai alas kaki, tanda-tanda hari kiamat. Maka anak-anak Ustaz nih, lebih baik kalian itu pakai sendal hilang di masjid daripada tidak pakai sendal tidak pernah ke masjid. Nah, begitu kan, lebih baik hilang lagi. Sayang Ustaz, sendal saya baru beli. Coba pakai yang namanya gembok dan bawa, masukkan dalam plastik, taruh dekat sholat boleh. Nah, pikirnya boleh ya. Kalau kalian takut hilang, yang putra nih kebanyakan, hilang sendalnya, masukkan dalam plastik, kemudian bawa di bawah atau ditaruh di bawah yang namanya sejadah kalian. Itu boleh dalam hukum fikihnya. Tidak akan hilang karena dibawa kemana-mana. Bawa sejadah, itu boleh. Nah, dan yang terbuat dari plastik. Nah, terbuat plastik ya. Karena nanti kalian berjalan, kalian cuci, masukkan dalam plastik tersebut, dia tidak akan tembus. Kemudian dibawa sholat itu boleh kata ulama. Kalau mau takut hilang. Tetapi tidak masalah hilang. Seperti Ustaz hilang satu sendal, diganti oleh Allah menjadi 2 sendal. Begitu ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala baik kepada hamba-hambanya. Baik anak-anak Ustaz, itu dulu. Besok kita sambung lagi 1 kali pertemuan lagi. Kalau besok masih bisa kita masuk, tetapi kayaknya kita sudah ujian. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan ujian kita. Kemudian mari kita doakan untuk abang-abang kelas yang di HI ini, yang hadir pada malam hari ini, yang kakak-kakaknya hanya 1, 2, 3, 7 orang, yang di belakang nggak tahu ada berapa. Kita doakan mereka yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan mereka menjawab ujian. Kemudian Allah berikan mereka tempat yang terbaik sesuai dengan harapan mereka. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tri. Azan lagi ya? Enggak dua-duaan. Uang jajan telat kirim azan.